Dokumentasi hasil analisa dampak lalu lintas pada lokasi depan Masjid Al-Askari di Jalan Karangnunggal, Sukaraja, disusun oleh Ahmad Rizal Sokipto atas NIM 230-225. Poin-poin yang akan dibahas: volume 1, volume lalu lintas; 2, kecepatan kendaraan; 3, inventarisasi jalan; 4, tingkat pelayanan jalan; 5, kesimpulan dan saran. 1. Volume lalu lintas studi pustaka. Traffic counting atau dalam kurung TC. Traffic counting atau perhitungan lalu lintas merupakan suatu metode perhitungan kendaraan dalam survei lalu lintas. TC atau traffic counting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perhitungan tangan manual dan perhitungan mekanik. Volume atau flow. Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau pada suatu ruas jalan dalam waktu yang lama, minimal 24 jam, tanpa membedakan arah dan lajur. Sedangkan jalan selama sedang waktu tertentu yang dapat deskripsikan dalam tahunan. Untuk mendapatkan nilai arus suatu segmen jalan yang terdiri dari banyak tipe kendaraan, maka semua tipe-tipe kendaraan tersebut harus dikonversi ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Konversi kendaraan ke dalam satuan SMP diperlukan angka faktor ekivalen atau berbagai jenis kendaraan. Pengumpulan data. Rencana survei. Lokasi survei dilakukan di Jalan Karangnunggal, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, dari Jalan Masjid Al-Askari. Pelaksanaan survei dimulai dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan survei. Dari survei yang telah dilakukan tersebut didapat data sebagai berikut. A. Dari arah Tasikmalaya ke Karangnunggal. B. Dari arah Karangnunggal ke Tasikmalaya. Volume lalu lintas dalam suatu SMP. Perhitungan nilai SMP dari data yang telah diperoleh. Kendaraan ringan. Nilai SMP ruas 1.00, simpang 1.00. Kendaraan berat. Nilai SMP ruas 1.20, 1.30. Sepeda motor. Nilai simpang ruasnya 0.25, simpang 0.40. Kendaraan tidak bermotor. Nilai SMP ruas 0.80, simpang 0.00. Dan arah Tasikmalaya ke Karangnunggal.
dari Karangnunggal ke Tasikmalaya. Ini adalah bentuk dalam grafik volume lalu lintas dari arah Tasikmalaya ke Karangnunggal. Dari arah Karangnunggal ke Tasikmalaya. Dalam bentuk periode jam. Proporsi diketahui dari split distribution di ruas Jalan Karangnunggal, 45% dari arah Tasikmalaya ke Karangnunggal dan 50% dari arah Karangnunggal ke Tasikmalaya. 2. Kecepatan kendaraan. Penentuan sampel jumlah kendaraan yang akan diambil sampel survei kecepatan untuk ruas Karangnunggal ke Tasikmalaya 993 kendaraan dan untuk ruas Tasikmalaya ke Karangnunggal 164 kendaraan, 164 kendaraan.
Data tabel. Ruas Karangnunggal ke Tasikmalaya. Untuk ruas Jalan Karangnunggal ke Tasikmalaya kami menggunakan metode manual dengan stopwatch. Karenanya hanya diperoleh dengan untuk mencari kecepatan digunakan rumus, ya, dengan menggunakan rumus. B. Ruas Tasikmalaya ke Karangnunggal. Untuk ruas jalan Tasikmalaya ke Karangnunggal kami menggunakan aplikasi Speedgun. Karenanya hanya diperoleh satuan kecepatan saja untuk mencari waktu digunakannya rumus. Total data rata-rata kecepatan. Total kecepatan. Untuk mencari total kecepatan bisa dicari dengan cara menambahkan semua data kecepatan yang telah diperoleh hasil. Ruas Karangnunggal Tasikmalaya didapat 3327 km per jam. Ruas Tasikmalaya Karangnunggal didapat 3869 km per jam. Total rata-rata kecepatan. Untuk mencari rata-rata kecepatan dengan cara jumlah total kecepatan dibagi dengan jumlah sampel kendaraan. Ruas Jalan Karangnunggal inventarisasi jalan, survei lalu lintas jalan disingkat SIJ. Ini dimaksud untuk mencatat data jalan yang tidak mudah berubah. Tipe jalan median, lapisan permukaan, bahu, saluran, camping, train and lane. Bagian kendaraan-kendaraan yang diperhitungkan dalam arus lalu lintas adalah A. Kendaraan ringan atau dalam kurung light vehicle (LV). B. Kendaraan berat heavy vehicle (HP). C. Sepeda motor motorcycle dalam kurung MC. D. Kendaraan tidak bermotor motorized. M. Vertikal, alirannya horizontal, tata guna lahan. Tutup deh pantona kan itu.
Inventarisasi jalan kota. Situasi jalan gambar manual. Lapisan permukaan surface, lapis penderita, lapis pondasi atas base, lapis pondasi bawah subbase, lapis situasi jalan gambar ACAD. Peralatan yang saya bawa: 1 alat tulis, 2 alat ukur, roll meter, 3 kamera atau HP. Dengan adanya praktek survei di lokasi Jalan Raya Karangnunggal, panjang jalan 25 km, lebar jalan 8 meter, jumlah jalur 2 atau 4 meter. Di daerah memiliki jalan tidak ada, fasilitas pejalan kaki tidak ada, bahu jalan 1,2 meter, jenis pekerasan lentur, kondisi permukaan jalan baik. Demikian data yang hasil kami kumpulkan dari survei interface jalan Raya Karangnunggal, Tasikmalaya. Tingkat pelayanan jalan atau level of service suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah. Sebaliknya, pada volume tinggi kecepatan akan menurun. Analisis kecepatan jalan. Kapasitas jalan ditentukan berdasarkan tipe jalan, kepadatan penduduk daerah tersebut, serta kondisi geometrik jalan dengan menunjuk pada ketentuan MKJI 1997. Dari hasil survei geometrik jalan nanti akan diperoleh data yang digunakan untuk menghitung kapasitas jalan dalam menampung volume kendaraan yang melintas. Analisis derajat kejenuhan dan tingkat pelayanan jalan. Perbandingan antara volume lalu lintas harian rata-rata yang didapatkan selama 3 hari dengan kapasitas jalan di lokasi penelitian akan menghasilkan nilai degree of separation (DS) atau derajat kejenuhan, dengan kejenuhan menjadi salah satu tolak ukur kerja jalan dalam MKJI 1997. Jika DS 0.25 berarti jalan tersebut masih dalam keadaan stabil, dan akan begitu juga sebaliknya. Jenis dan sumber data. Data primer. Pengambilan data primer yang diambil langsung dari sumbernya diperoleh dari subjek yang diteliti. Data primer yang dibutuhkan misalnya volume jalan sibuk yang melalui Karangnunggal, Tasikmalaya. Cara pengambilan data: menentukan perhitungan kapasitas jalan.
Hasil penelitian dari survei yang telah dilakukan tersebut diambil data volume jam sibuk dari pukul 16.00 hingga 17.00 dan didapat data sebagai berikut. Investasi jalan yang telah disurvei: Jalan Karangnunggal memiliki jalan 2 UD dengan lebar 8 meter, lalu lintas masing-masing arah seimbang, hambatan seimbang, sedang, medium, bahu jalan 1 meter dan berada di kota dengan penduduk 1,7 juta jiwa. Pembahasan untuk mengetahui V atau C ratio, hitung terlebih dahulu kapasitas jalannya. Tingkat pelayanan jalan. Jalan Cisinga memiliki VH ratio 0,29 dan sangat stabil. Kesimpulan dari hasil pengamatan tampak bahwa lalu lintas di Jalan Karangnunggal didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu baik roda 2 dan roda 4. Pada pukul 16.00 hingga 17.30 selama pengamatan berlangsung, tampak jika lalu lintas arah Tasikmalaya menuju Karangnunggal lebih banyak dibandingkan dengan lalu lintas arah berlawanan. Hal ini dibandingkan dengan volume yang tinggi pada jalur tersebut. Jam puncak terjadi pada jam 16.00 hingga 17.30 untuk kedua arah. Kecepatan kendaraan lalu lintas di Jalan Karangnunggal memiliki rata-rata kecepatan ruas Karangnunggal Tasikmalaya didapat 37 km per jam. Ruas Tasikmalaya Karangnunggal didapat 42 km per jam. Inventarisasi jalan. Praktikum survei dikumpulkan data sebagai berikut. Lokasi Jalan Raya Karangnunggal. Panjang jalan 25 km, lebar jalan 8 meter, jumlah jalur 2 atau 4 meter. Daerah memiliki jalan 0, tidak ada. Fasilitas penjalan kaki tidak ada. Bahu jalan 1 meter. Jenis perkerasan luntur. Kondisi permukaan jalan baik. Untuk tingkat pelayanan, Jalan Karangnunggal memiliki tingkat pelayanan B dengan arus stabil, tapi kecepatan operasi mulai dari dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk mengemudi kecepatannya. Saran dari hasil kesimpulan di atas dan permasalahan yang ada di lapangan, maka saran yang dapat menyusun berikan setelah melakukan penelitian dan mengevaluasi kinerja ruas Jalan Karangnunggal di Kabupaten Sukaraja dengan MKJI tahun 1997 adalah sebagai berikut. Perlu adanya dilakukan perbaikan geometrik jalan dan kondisi lalu lintas di ruas Jalan Karangnunggal, seperti penambahan rambu dan merka pada ruas Jalan Karangnunggal tersebut. Dari data dan analisis dalam penelitian ini, penyusun juga menyarankan untuk perbaikan penelitian selanjutnya, yang antara lain untuk memperbaiki jalan.